Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, mungkin saya doakan. Yang pasti tidak ada yang namanya kata-kata terlambat, tidak ada juga namanya bahasanya semuanya itu dengan beriringnya doa. Karena dengan doa itulah mudah-mudahan dimana kalian selalu melihat apa yang kalian lihat selama ini, baik di channel Ciraden, kebetulan Ciraden bersama sahabat saudara tidak asing lagi ya, sosok orang pemuda tampan kalau bahasanya. Jadi Bang, kalau secara dalam channel mungkin kalian sudah tahu, Ustadz Misterius, kalau sebutannya Raden Sawal. Ini beliau ini sepak terjangnya sudah melalang buana ya, pengalamannya sangat luar biasa. Bahkan dia sudah bisa yang namanya bahasanya, keilmuannya menyikapi setiap persoalan yang dihadapi itu dia sudah bisa mendeteksi. Makanya saya senang sekali ketika beliau sudah silaturahmi ya sama saya. Di situ mungkin ada misi, ada sedikit baiknya di mana kita menjalin hubungan di dalam sesama menjalankan memberantas kezaliman ini. Kita mungkin terpanggil ya, terketuk. Artinya memang Ciraden selama ini sendirian, biasanya sama Bang Reno mungkin nanti kita sedikit sibuk. Saya biasa juga sama Bang G juga bahasanya dalam kesibukan. Bahkan ancaman-ancaman ini bukan hanya sama si Raden. Nah begitu juga sama si Raden Sawal. Raden Sawal ini luar biasa juga ancamannya. Bahkan preman ini bukan hanya sama si Raden, sama si Raden Sawal juga. Saya baru tahu selama ini rupanya ada niat si Prabu kayaknya ya. Mungkin tak kepincang, tak gimana, tak melirik daripada tujuan, pengen bergabung sama Ratu Angel ya kalau sama Raden Sawal ya. Nah kalau iya sangat luar biasa ancaman itu ya. Kalau si Raden ini dia bergabung sama tadinya Muhammad Barong, sekarang Mat Loreng. Nah sedangkan mereka ini dengan Sawal sudah berapa minggu dari waktu ke waktu yang saya hadapi. Saya kan punya lahan nih, pondok pesantren lah bahasanya, baru wacana, baru punya niat lah, ada lahan sedikit seperti itu, mau kita buat bangunan lah, Pembangunan. iya ya, sedikit saya nyicil, beli bata, beli batu kan. Nah di lokasi seperti itu, tahu-tahu mungkin entah dari mana mereka ini, angin apa, datang bagaimana caranya pengen mengakui haknya saya, artinya mau dirampas lah hak itu, artinya mengusir saya supaya jangan sampai katanya mendirikan, bahkan dia itu jangan kau dirikan yang namanya pondok pesantren katanya, kau dirikan saja yang namanya, saya mau dirikan bahasanya kata dia itu hotel-hotel megah, tempat apa kata orang hiburan malam, sungguh nggak tahu saya. Jadi itu katanya bisa menolong, membahagiakan orang gitu ya. Tapi kan di dalam arti kata secara dalam kehidupan seperti itulah saya akhirnya di situ sudah masyarakat masih sudah dukung, tapi di situ juga akhirnya di dalam perjalanan saya memang punya niat. Tahu-tahu mereka ini punya niat bukan saja hanya ibaratnya punya misi, punya tujuan itu merampas itu saja, bahkan kalau bisa. Tapi begini, tujuan dan visi misi mereka itu hampir sama seperti ini. Nah itu Karena kemarin kejadian yang sudah lewat itu Ratu Angel, bahkan mereka itu sudah membangkitkan Ratu Iblis ataupun seperti Dewi Ambar seperti itu, yang gurunya preman itu. Nah, saya nggak tahu mereka menggunakan perewangan apa, yang dimana mereka dibangkitkan kembali agar hidup untuk menghabisi semua tim-tim spiritual. Artinya bukan saja kejadian Ciraden yang ingin diambil, dirampas tempatnya, bahkan yang saya alami juga sama artinya Ciraden. sama ya. Oh, stop. Nah, jadi Kelewatan sekali mereka. betul. Jadi itulah kadang-kadang saya nggak habis pikir ya terhadap mereka. Kalau secara dalam kehidupan sih nggak ada bedanya kita sama mereka, ya sama.
Tapi perilaku mereka itu kadang-kadang sudah di luar Sudah jangkauan. nalar lagi. Nalar, artinya kan logika kita bisa kita terima. Kita baku hantam, ya maaf ngomong bukan kita takut atau gimana. Tapi kan penyelesaian itu nggak selesai dengan otot kan. Tapi kalau mereka kita ajak bicara baik-baik, mereka malah seolah-olah kita ini dianggapnya kecil, sepele kan gitu. Jadi serba bingung kita hadapi. Tinggal bagaimana kita atur strategi. Kalaupun mereka nanti umpamanya bisa ketemu kan, bisa hadir. Kalau memang nanti nggak bisa kita ajak bicara baik-baik, ya mau nggak mau, terpaksa ya, ambil tindakan lah bahasa, ambil sikap kan. Karena memang begini Ci, kalau selama ini yang kita alami waktu dulu kita bersama-sama dengan tim semuanya, Bang Rio dan semuanya, Iya, itu mereka ini kan selalu saja membuat onar, betul. selalu saja meresahkan warga-warga, Benar. ya. Iya, Bahkan banyak ternak, lahan-lahan warga yang diakui oleh mereka, yang membuat kita ini harus bagaimana caranya, yuk kita bantu warga-warga ini. betul. Nah, bahkan kenapa banyak tim-tim spiritual sekarang ini yang terpecah, Ci? Saya menduga, Ci, ya, pengaruh-pengaruh dari preman-preman ini, karena mereka ini bukan saja menggunakan otot lagi, Betul. mereka ini licik, Ci. Betul. Mereka menggunakan uang puluhan juta bahkan ratusan juta Iya benar. untuk diiming-imingi. Betul. Saya takutnya kenapa tim spiritual ini banyak yang jarang bersatu nih, Cik. Saya khawatir mereka ini terpengaruh dengan uang. Iya. Karena bos-bos preman ini kan licik. Nih, contoh, Ciraden ini jauhi saja. Nah, ini uang 100 juta. Nah, jadi biar Ciraden tidak dibantu. Adapun kepada Raden Sawal, jangan kamu dekati Raden Sawal. Ini saya kasih uang 200 juta atau 1 M. Ya, mungkin seperti itu kalau dugaan saya. Iya, iya. Saking liciknya para bos-bos preman ini. Direkrut ya, Nah, luar biasa ya. liciknya mereka ya. Tapi kalau menurut pandangan Raden Sawal, saya kan sudah berapa pekan ini ya, sampai lahan di lokasi, bahkan mereka siang malam mendatangi, bahkan tempat peristirahatan kita di sini, ini belum lama ini kejadian sampai dibakar sama mereka. Jadi apa ya, kalau kita tidak sabar dengan menghadapi mereka, tapi mereka merasa tidak, seolah-olah melakukan seperti itu, anggap mereka itu biasa saja gitu, nggak ada permasalahan. Tapi Jadi kan itu kan melemahkan kita ya, Ya, itu seolah kan- kita ini lemah. iya, yang jelas kan itu salah satu perbuatan merugikan seseorang kan. Jadi kalau orang sudah dirugikan, sudah disakiti, ya kita manusiawi ya, tindakan. kita manusiawi, bukannya malaikat ya. Tapi kalau mereka artinya secara dalam bahasanya masih dan masih, ya mungkin kita juga punya pemikiran bagaimana ke depan kita harus lebih mengatur siasat strategi ini. Kita nggak bisa kalah dengan kelicikan mereka. Benar sekali. Nah, gini sih, saya tuh udah habis pikir ya dengan polanya Prabu. Kenapa Prabu itu kok bisa dapat uang banyak, bisa memanggil orang-orang sakti? Apakah di belakang Prabu ini ada orang sih? Itu yang memang sedang saya pikirkan. Bagaimana caranya mengorek informasi dari Prabu, ya, dari Ratu Angel. Bahkan mereka ini kan para preman-preman nih, tapi uangnya kok nggak habis-habis itu. Ya, banyak sekali. Betul. Jadi dari zaman ke zaman, kalau bahasanya waktu kita berpanggil kan, ya panggil juga sempat zaman di botak dulu kita lihat kan, mereka datang di situ sudah menguasai lahan panggil juga. Nah ini berhubung mungkin panggil bahasanya sekarang ini kalau sibuk kan, dia lihat nih spiritual mana nih yang akan kira ada suatu dalam perjalanan diganggu, didatangin lagi, jadi nggak ada puas-puasnya gitu. Jadi licik jahatnya itu luar biasa sih Prabu ini. Sepak terjangnya Waduh. memang. Cuman yang saya nggak habis pikir, sosok Prabu ini nggak ada kapok sih, Ya karena nggak ada nyerahnya. dia kan bangga bahasanya kalau keilmuan setiap dulu itu sudah banyak yang dikunjungi, sudah banyak didatangi keilmuan. Jadi menguasai, menguasai keilmuan dari Iya. guru-gurunya itu. Apalagi kalau dia sesumbar, kalau bahasanya punya ilmu rawarontek, Betul, apa nggak betul. tahu.
itulah kesombongan Iya, itu sombong. manusia yang Nah, sudah diselimuti oleh iblis. jadi dia tidak